hening sejenak, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Adapun pertolongan kita, yaitu dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, seperti seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya, demikian jugalah Allah mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Katakanlah kepada mereka yang gentar hatinya, tetaplah hatimu, jangan takut. Percayalah bahwa Tuhan akan datang dan akan menyelamatkanmu. Dan kasih Allah adalah dari kekal sampai kekal atas mereka yang takut akan Dia, dan kebenarannya sampai turun-temurun. Amin. Saudara-saudara, kita akan mainkan sebuah pujian yang menyatakan Tuhan itu begitu baik di dalam segala hal. Dia baik bagi kita. Halaman 72, semua baik. Halaman 72.
tengah duka kami masih bisa mengakui Engkau Allah yang baik. Engkau sungguh-sungguh Allah yang baik, merancangkan hal yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, inilah iman pengharapan kami di dalam Engkau, yang kami terus boleh pertemukan di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau bukan Allah yang jahat. Engkau selalu merancangkan yang baik. Tuhan, kami berterima kasih, bahkan kami bersyukur kalau di sepanjang kehidupan kami Engkau Allah yang menyertai kami, terkhusus bagi keluarga yang berduka. Kami percaya setiap kesempatan yang dilalui bersama dengan Bapak kami terkasih, saudara kami terkasih, suami, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama dengan apapun. Dan ketika kami menghantar beliau untuk saat yang terakhir ini, tentu dengan suatu kesedihan, kehilangan yang besar, tetapi kami percaya Engkau juga Allah yang tetap bersama dengan kami. Tuhan, kami mohon Tuhan menghidupkan kami semua, keluarga yang berduka dan sedang jemaat yang turut merasakan kehilangan, biar kami mendapatkan penghiburan dari keluarga kami dalam Engkau. Karena itu Tuhan, malam hari ini kami datang kepadamu, kami juga rindu Engkau menyapa kami sekali lagi di dalam doa kami. Terima kasih Tuhan, kami minta doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita memperhatikan kembali liturgi, kita akan menaikkan sama-sama membacakan responsoria. Tahun pertama dan tahun yang kedua, responsoria. Saya akan membacakan bagian yang B, Bapak Ibu Saudara membacakan bagian C, dan terakhir kita akan membaca bersama-sama. Kemudian responsoria yang dari Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Bersama kebajikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam Tuhan sepanjang masa. Sungguh satu ayat yang menghibur kita, bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan bagi saudara kita yang terkasih yang mendahului kita, kalau kita juga akan berjumpa kembali, bertemu kembali dengan mereka yang mendahului kita. Kita akan menaikkan ujian kembali nomor halaman 74 yang langkahku diatur oleh Tuhan. Kita percaya apapun yang terjadi, apapun yang kita merugi, Tuhan ada di sana. Dari hari ini menghidupkan kita semua punya maka ya Tuhan.
Shalom. Selamat malam Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan. Sekali lagi kami mewakili dari Gereja Metodis Indonesia Jemaat Immanuel pada ini bersama anak-anak dan keluarga besar. Kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Dan kami berdoa biarlah Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga di dalam melalui masa-masa keluarga. Malam ini saya akan menyampaikan satu renungan dari firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kalau kita memegang buku ini ada halaman yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Buku ini di halaman yang ke-15. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Bacaan yang kedua dari bawah. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Mari kita berdoa memimpin Tuhan. Tuhan, layakan mampukan hamba-Mu di dalam memberikan firman. Berkati waktu dan berkati keluarga. Beri mereka penghiburan, beri mereka pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan ayat ini pernyataan daripada Tuhan Yesus dikatakan, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bahkan dikatakan sebelumnya, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Suatu perkataan yang kelihatannya bermakna ini. Yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan hidup dan tidak akan mati. Cuma kenyataan yang kita hadapi. Beliau percaya kepada Tuhan Yesus. Almarhum sudah dibaptis. Kenapa masih mati? Jadi seakan-akan ayat yang kita baca di sini kok tidak seperti apa yang tertulis begitu. Yang jelas kalau kita perhatikan di sini bukan berarti firman Tuhan salah dan percayalah firman Tuhan tidak akan salah. Cuma permasalahannya apa yang dimaksudkan, ia akan hidup dan pasti tidak akan mati. Yang kita tahu adalah mati yang meninggal dunia ini. Dan satu istilah yang sangat-sangat baik sekali adalah istilah bahasa Indonesia, meninggal dunia. Itu orang yang mati. Meninggal dunia berarti meninggalkan dunia ini. Berarti kematian itu meninggalkan dunia ini dan tidak secara otomatis pengertiannya dia masih ada, masih hidup. Demikian juga kehidupan kita manusia pada umumnya percaya setelah kehidupan ini ada satu kehidupan yang akan datang. Ada satu kehidupan lagi begitu. Makanya orang memikirkan bagaimana caranya hidup yang lebih baik dan lebih baik menghadapi kehidupan. Cuma kembali kepada firman Tuhan ini jelas akhirnya Tuhan tidak menyatakan bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mati dan akan hidup terus di dalam dunia ini. Tidak demikian. Tetapi pengertian mati di sini adalah yang tadi yang saya bahas, meninggalkan dunia ini. Cuma akhirnya dia akan hidup. Nah, hidup yang bagaimana? Nah, inilah yang Tuhan Yesus ingin terangkan. Dia ketika sudah meninggalkan dunia ini, dia akan memiliki hidup yang bersama dengan Tuhan. Kalau kita memperhatikan dalam ayat 1 Tesalonika pasal yang ke-4, di sini juga ada tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4
tidak mengalami suatu kondisi dia meninggal langsung hilang, habis seperti asap, tetapi memiliki suatu kehidupan yang baru bersama-sama dengan Allah. Maka dikatakan ayat ini katakan selanjutnya, ayat yang 13 sampai 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Jadi dari sini mereka yang percaya pada Tuhan tidak mengalami kebinasaan dan hilang dosa, tetapi kehidupan yang bersama-sama. Inilah kita bersyukur sekali sebelum almarhum meninggalkan dunia, dia sudah beriman kepada Tuhan, sudah menjadi sebagai Tuhan dan berselamat, dan otomatis pada saat dia meninggalkan kita, dia sudah bersama-sama. Dia tidak mengalami penderitaan lagi, dia tidak mengalami sakit penyakit dan tidak mengalami penderitaan sama sekali, tetapi kehidupan yang hidup yang bahagia, hidup yang bersama-sama dengan kita. Tetapi permasalahan ini kan berkata Tuhan Yesus. Siapa Yesus? Siapa Yesus? Kalau kita saya dari ayat-ayat yang dikatakan dari firman yang tertulis, kalau kita perhatikan yang 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Bahkan dalam ayat yang tadi kita sudah baca, yang disebutkan, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau saya percaya pada Aku, yang hidup akan dibangkitkan. Siapa Yesus? Kok berani mengatakan Aku satu-satunya jalan, Aku satu-satunya kehidupan, Aku satu-satunya kebangkitan? Begitu. Kalau memang dia sebagai manusia biasa, pasti tidak mungkin berhak dan punya kemampuan otoritas yang berkata-kata demikian. Karena dia dan dibuktikan dari kehidupannya tidak berdosa, tidak kehidupannya sangat berkuasa, tidak kehidupannya juga sungguh-sungguh melakukan seperti apa yang Allah lakukan. Dia dan pada saat dikatakan akulah kehidupan, betul dia memiliki kehidupan, semua kehidupan bisa memberikan kehidupan, membagikan orang yang mati. Tetapi begitu saja, dari dia sebagai Maha Kuasa, dia tahu kebutuhan daripada manusia, dia sangat-sangat mengasihi manusia, dan dia tidak ingin manusia hidup di dalam kebinasaan. Dia mau menjadi penyelamat, dia mau memberi kebahagiaan, dia menyediakan hidup itu bagi manusia. Sengaja dia mati mengorbankan. Kematian kayu salib adalah pengorbanan yang sengaja sudah direncanakan, yang dia lakukan sebagai penebusan dosa-dosa manusia. Yang percaya kepada tidak binasa, melainkan hidup. Cuma pertanyaannya begini, mengapa cuma percaya bisa selamat? Kok enak? Hanya percaya, bertobat, selamat. Tapi ya, percaya bertobat terima siapa? Terima Yesus. Lalu ya kok enak? Betul memang enak. Karena memang Tuhan menyediakan secara gratis bagi manusia. Ini yang dibutuhkan manusia, di mana manusia tidak bisa mendapatkan. Seperti dalam kehidupan kita manusia ini, udara, angin, oksigen yang begitu bebas yang kita nikmati, Tuhan berikan secara gratis. Karena itu kebutuhan daripada manusia. Segala keadaan alam semesta ini Tuhan berikan secara gratis pada manusia. Memang itu kita butuhkan.
Tuhan berikan secara gratis. Apalagi ini Tuhan sudah ciptakan kita begitu baik, begitu sempurna, jelas sangat mengasihi, yang tidak ingin manusia tidak meninggal binasa. Dia datang ke dalam dunia yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena ini kebutuhan manusia pasti dia berikan secara gratis. Dia sendiri harus datang menebus dosa manusia. Dia sendiri harus datang mengorbankan diri yang tidak berdosa sama sekali, sehingga bisa menebus kita semua dari segala dosa. Kalau tidak demikian, kalau tidak lakukan itu, semua tidak bisa. Oleh karena Tuhan saya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada sesuatu yang sampai ke sana kalau tidak mengikuti Tuhan. Ini yang berkuasa. Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah berikan. Maka dalam ayat tadi katakan yang terakhir, percayakan maulah kita percaya sama Tuhan sebagai juru selamat kita, karena memang Dialah yang memberikan hidup yang kekal. Dan pada saat kita bersyukur, dan saya percaya sekali almarhum dan Bapak, dia sudah tidak mengalami penderitaan, dia sudah tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami penyakit, tetapi sudah memiliki hidup yang sempurna, hidup bahagia karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali untuk membacakan ayat dari Wahyu pasal 14 di halaman yang ke-20. Wahyu 14 ayat 12 dan 13. Satu penegasan Tuhan kepada setiap kita yang beriman percaya kepada Dia. Yesus Tuhan kita sebagai juru selamat kita. Dikatakan di sini, yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti berita Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Kemudian aku mendengar suara dari saudara berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh kata Allah, supaya mereka boleh beristirahat dan jadilah mereka dan segala perbuatan mereka menyenangkan. Satu penanda yang masih iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan tulisan berbahagia mereka yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang. Tidak mengalami akhirnya kembali kepada kita yang sudah kita memiliki iman seperti yang dimiliki oleh orang tua. Aku pernah kepada Tuhan sebuah ayat 14 tadi, percayakan Tuhan. Biarlah kita memberikan kehidupan kita pada saat ini, kita berusaha memikirkan kehidupan kita. Mungkin pada saat kita pesimis bagaimana ada jaminan di dalam datang kepada Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Itulah yang Tuhan manusia di kehidupan dia mendapatkan, dia membutuhkan kehidupan yang ada, kehidupan yang bahagia. Tuhan tahu itu, Tuhan sediakan. Tetapi bukan dengan cara kita bisa beli, bukan dengan usaha kita, tetapi Tuhan yang membiarkan secara bertobat, percaya, beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itulah yang dibutuhkan Tuhan memberikan cuma-cuma dan amin. Biar pada saat ini kita boleh membuktikan bagaimana yang belum percaya pada keluarga yang ayat firman Tuhan, berikan Tuhan kekuatan iman yang bersama. Mari kita
Tuhan Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau pada saat ini kami percaya Allah sudah bersama di tempat yang indah, yang senang bagi kami. Tetapi Tuhan keluarga yang tinggalkan, mohon berjalan, melindungi dan keluarga. Tatkala Tuhan memanggil dia, kami percaya Tuhan akan menjadi pemimpin bagi keluarga. Berikan keluarga iman, percaya, berserah penuh kepada pimpin berkati usaha pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Baik, kita akan akhiri ibadah kita malam ini. Saya menambah waktu saya bagi lebih. Kita bersama-sama mengimani dan mempercayai bahwa Allah sudah bersama kita. Dan pada saat kita berdoa, Tuhan yang kekuatan pimpinan penghiburan bagi keluarga dan oleh saudara-saudara yang kasih, mari arahkan hati kita, iman kita kepada Dia sebagai sumber berkat pimpinan dan penyembahan. Sekalian cinta kasih, damai sejahtera daripada Allah Bapa yang tidak pernah berubah. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan memelihara, menguatkan, menjaga, melindungi usaha pada keluarga dari sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita sampai di sini. Ada beberapa pemberitahuan. Besok malam juga ada ibadah penghiburan untuk peti dimulai jam 7 di tempat ini. Lalu kemudian besok lusa ada ibadah penghiburan. Jam 9 ibadah penghiburan dulu, dan setelah itu akan dilakukan di lantai 5. Demikianlah teman-teman Bapak Ibu, mari kita sama-sama menghadiri, mendukung, menguatkan. Sekian, selamat malam.